Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, sobat insiders. Jadi di video kali ini admin akan kembali membahas HP murah meriah dengan spek dewa dalam daftar 7 HP 900 ribuan terbaik 2020 versi Gadget Insight. Oke, langsung aja kita bahas guys. Di posisi pertama ada mantan HP sejuta umat dari Oppo, yakni Oppo A37. Ponsel yang banyak diminati kalangan kelas menengah ke bawah ini bawa spek yang cukup tinggi nih guys. Di kelasnya pada waktu itu, A37 dipersenjatai pakai chipset asal Snapdragon 410 yang berjalan dengan paduan RAM 2 serta 16GB sebagai internal storage-nya. Nah, untuk bagian layar, ponsel ini dibalut dengan display seluas 5 inch yang udah cukup banget di masa itu. Tapi nggak tahu ya untuk tahun 2020 ini. Nah, untuk menopang sistem kerjanya ditanamkan baterai berkapasitas 2630 mAh. Nah, oke, gimana guys? Cocok nggak nih dijadiin second daily drive kalian di tahun 2020 ini? Untuk masalah harga, A37 sekarang dibanderol di harga 600-700 ribuan untuk harga bekas atau secondnya. Sedangkan harga barunya mencapai 900 ribuan aja guys. Kalian bisa temukan di marketplace ternama di Indonesia. Oke, berikutnya ada entry Redmi di tahun 2018 yang lalu guys. Ya, dia adalah Redmi 6A. Nah, ponsel ini sekarang hanya dijual dengan harga 900 ribuan untuk harga secondnya guys. Sedangkan untuk harga barunya sendiri masih di harga 1-1,1 jutaan aja guys. Nah, di harga segitu spesifikasi yang diberikan pun udah cukup banget guys. Contohnya dari segi penyimpanan RAM 2GB dan internal storage 32GB ditambah dengan topangan dapur pacu chipset MediaTek 6761 yang udah lancar banget lah buat game-game ringan macam FF atau ML dengan nyaman dan kompetitif pastinya. Nah, untuk bagian layar terbentang panel IPS LCD seluas 5,45 inch 18:9 yang beresolusi 720x1440 pixel alias HD aja guys. Untuk sektor fotografi, Xiaomi hanya membekalinya dengan single kamera beresolusi 13MP plus selfie kamera 8MP aja guys. Gimana menurut kalian? Dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, di urutan berikutnya ada Asus Zenfone Selfie. Ponsel rilisan tahun 2015 yang lalu ini punya daya tarik tersendiri guys. Selain embel-embel selfie yang diberikan, ternyata ponsel ini juga cukup gahar guys. Di bagian dapur pacu yang bersenjatakan chipset Snapdragon 615 plus paduan RAM 3GB dan 32GB sebagai internal storage, menjadikan HP ini sangat cocok buat gaming kalian guys. Nah, untuk bagian layar terbentang panel IPS LCD seluas 5,5 inch 16:9 dengan tambahan kamera selfie besar beresolusi 13MP bukaan f2,2 dan resolusi ini juga sepertinya digunakan di bagian belakang guys. Jadi kualitas dari kamera belakang dan selfie HP ini sama-sama bagusnya guys. So, gimana menurut kalian dengan bandrol harga sekitar 900 ribuan untuk harga secondnya dan 1 jutaan untuk harga barunya? Gimana menurut kalian guys? Dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Di posisi berikutnya ada Sony Xperia X Compact. Ponsel rilisan 4 tahun yang lalu ini punya spek yang luar biasa banget guys. Di harga yang hanya 800 ribuan, X Compact sudah bawa dapur pacu chipset Snapdragon 650 yang udah lancar banget buat main game berat seperti PUBG atau Free Fire guys.
Apalagi dengan paduan memori penyimpanan RAM berkapasitas 3GB dan 32GB sebagai internal storage guys. Nah, kelebihan HP ini juga terdapat di sektor fotografinya yang udah menggunakan single kamera dengan resolusi yang cukup tinggi, yakni sebesar 23 Nah, itu tadi guys daftar 3 HP murah harga 800 ribuan terbaik yang bisa merekam hingga 60 fps. Terima kasih telah menonton videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LCD seluas 4,6 inch yang terproteksi Corning Gorilla Glass generasi keempat. Nah, gimana guys? Buat kalian yang pengen beli HP ini, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya guys ya. Kalau produknya masih ada, dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Di posisi berikutnya diisi oleh produk dalam negeri lagi nih guys, yakni asal pabrikan ponsel Indo Huangmi lewat tipe F65. Nah, ponsel ini adalah ponsel generasi ke-6 Huangmi seri F. Dibanderol di harga 700-800 ribuan. Spek yang dibawanya pun nggak main-main guys. Contohnya aja di bagian penyimpanan, Huangmi F65 udah dibekali dengan penyimpanan RAM sebesar 3GB dan 16GB sebagai internal storage-nya. Nah, terus berlanjut ke bagian layar. Di bagian display, Huangmi cukup membalut ponsel ini dengan panel IPS LCD seluas 5,5 inch tanpa proteksi pastinya guys. Oh ya, untuk fitur seperti fingerprint alias sidik jari pun udah kalian dapetin guys dalam HP ini. Terus ke resolusi kameranya, terdapat single kamera beresolusi 5MP plus 5MP lainnya sebagai selfie kameranya. Nah, gimana guys buat kalian di harga 800 ribuan ini? Kalau kalian penasaran, langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Insight. Nah, yang pertama ada Vivo X6. Ponsel yang punya RAM 4GB ini kini hanya dijual di harga 900 ribuan guys di beberapa marketplace di Indonesia. Nah, untuk urusan dapur pacu, Vivo X6 diperjalanan memakai chipset N3 MediaTek 6752 yang berpadu dengan internal storage sebesar 32GB. Oh ya, di bagian layar, X6 juga dibalut dengan panel IPS LCD seluas 5,2 inch 16:9 yang terlihat agak jadul sih penampilannya. Untuk sektor fotografi, ini HP juga hanya mempunyai single kamera utama beresolusi 13MP aperture f2,2 dengan selfie kamera beresolusi 8MP bukaan f2,4 yang udah cukup lah buat kebutuhan fotografi sosmed sehari-hari kalian. Gimana guys, dengan harga 900 ribuan, RAM 4GB dan kelebihan-kelebihan lainnya, bisa kali dijadiin HP kedua dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini guys. Ketiga ada dari brand dalam negeri yang juga punya harga 600 ribuan, yakni datang dari brand Advan NASA. HP ini ditenagai memakai chipset Unisoc SC9832E yang berjalan dengan paduan RAM 2 dan 16GB sebagai internal storage-nya. Nah, untuk bagian layar hanya terbalut layar berpanel IPS LCD seluas 5,2 inch yang kayaknya kurang banget di tahun 2020 ini guys. Oh ya, di sektor fotografi, Advan hanya membekalinya dengan single kamera beresolusi 5MP aja guys. Nah, oke, gimana guys? Kayaknya HP ini nggak cocok ya buat kalian yang seneng gaming dengan intensitas tinggi. Yang lebih baik mikir-mikir dulu lah buat beli HP ini. Nah, itu tadi guys, daftar 7 HP harga 900 ribuan terbaik yang mungkin recommended buat kalian miliki di tahun 2020 ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.